warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Azizah, NIM 63042000055. Akan menjelaskan sedikit mengenai yang pertama, pengertian pasar dan mekanisme pasar dalam Islam. Yang kedua, harga dan persaingan sempurna pada pasar Islami. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Lalu mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi atau konsumen, produsen, dan pemerintah. Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah salah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar. Dalam hal mekanisme pasar, dalam konsep Islam akan tercermin prinsip syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi atau profesionalisme dan sikap amanah. Sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas manfaat sistem perekonomian Islam dalam pasar yang ditujukan tidak hanya kepada warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, harga dan persaingan sempurna pada masa Islami. Terdapat beberapa sarjana muslim memberikan penjelasan mengenai mekanisme pasar. Yang pertama, menurut Abu Yusuf, masyarakat luas memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal. Sebaliknya, jika tersedia banyak barang, maka harga akan turun. Yang kedua, menurut Ibnu Taimiyah, pasar yang ideal menurut Ibnu Taimiyah adalah pasar bebas dalam bingkai nilai dan moralitas Islam, yaitu pasar yang bersaing bebas, kompetitif, dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran. Yang ketiga, menurut Ibnu Khaldun, dalam bukunya yang monumental Al-Muqaddimah, ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artika Miko 57 akan menjelaskan mengenai pasar dalam pandangan pemikir ekonomi Islam. Yang pertama yaitu menurut Abu Yusuf. Pandangan Abu Yusuf menunjukkan adanya hubungan negatif antara persediaan dengan harga. Hal ini merupakan bahwa harga itu tidak tergantung pada supply itu sendiri. Sama pentingnya agar kekuatan permintaan. Menurut Al-Ghazali menjelaskan tentang kurva penawaran dan permintaan yang berupa slope. Untuk kurva penawaran, yaitu yang naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, dinyatakan dalam kalimat jika petani tidak mendapatkan pembeli lagi barangnya atau produknya, ia akan menjualnya dengan harga yang sangat rendah. Sementara untuk kurva permintaan, yaitu yang turun dari atas ke kanan bawah, dijelaskan dengan kalimat harga dapat diturunkan dengan mengurangi permintaan. Yang ketiga yaitu menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat efisiensi atau pemborosan produksi. Kemudian yang keempat menurut Ibnu Khaldun,
Beliau menyatakan ketika barang-barang yang tersedia sedikit maka harga-harga akan naik. Namun bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun. Selanjutnya mengenai prinsip-prinsip mekanisme pasar akan dijelaskan oleh Maulidah Rahma. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Maulidah Rahmah, NIM 63040200060. Prinsip-prinsip mekanisme pasar dalam Islam. Al-Ridho, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau ihtikar atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau banyak orang. Kejujuran atau honesty merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam. Disebabkan kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas, keterbukaan atau transparansi, serta keadilan atau justice. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.